Shalom anak-anak muda dimanapun berada, apa kabar? Saya percaya berkat Tuhan, mujizat, damai sejahtera, kemuliaan dan kekudusan dari Allah Bapa di sorga menyertai saudara dan saya. Amin. Puji nama Tuhan, senang bisa berjumpa kembali dengan sahabat kaum muda dalam ibadah kaum muda GBI Moria Youth, Minggu tanggal 21 Juni 2020. Sebelum kita diberkati oleh firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Hari ini kami anak-anak muda butuh firman Tuhan. Karena firman Tuhan pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Urapilah setiap kami, urapi pula hamba-Mu yang menyampaikan. Aku berdoa siapapun yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang lemah imannya dikuatkan. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Sahabat kaum muda, ada 2 minggu sebelumnya kita membahas tentang bagian pertama, bagian kedua, dan hari ini adalah bagian yang ketiga. Kita lihat ayatnya kembali, ya kan? Temanya masih tentang teladan. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi kita mau bahas hari ini tentang teladan dalam kasih. Sama-sama katakan teladan dalam kasih. Sama-sama katakan teladan dalam kasih. Nah, sahabat kaum muda, teladan dalam kasih artinya saya dan saudara anak-anak muda percaya punya iman adalah orang-orang yang sangat-sangat disayang oleh Tuhan. Gak peduli bagaimanapun masa lalu kita, bagaimanapun dosa masa lalu kita, bagaimanapun perbuatan salah yang pernah kita lakukan. Saudara yang kasih Tuhan, engkau adalah orang-orang yang sangat disayang oleh Tuhan. Amin. Iya, sama-sama katakan saya sangat disayang Tuhan. Sama-sama katakan Tuhan Yesus sangat mengasihi saya. Amin. Minimal ada 3 teladan dalam kasih. Yang pertama, mengasihi Allah. Sama-sama katakan mengasihi Allah. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintah-perintahku dan melakukannya, barang siapa memegang perintah-perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin. Jadi bagian sahabat kaum muda dan saya adalah memegang perintah-perintah Tuhan Yesus dan juga melakukannya. Amin. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin. Anak-anak muda, dimanapun saudara berada, mengasihi Allah. Teruslah mengasihi Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap jiwamu. Teruslah sembah Tuhan. Amin. Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Manusia boleh lihat rupa, manusia boleh lihat kepintaran, manusia boleh lihat harta, manusia boleh lihat apalagi pengalaman hidup. Tapi Tuhan Yesus menerima kita apa adanya. Amin. Yang kedua, teladan dalam kasih, yang kedua adalah mengasihi diri. Ketika saudara sudah mengasihi Allah, kita mengasihi diri kita juga. Ya kan, kita lihat ayatnya. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai dengan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan harganya, telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Jadi kita harus mengasihi diri kita, saudara. Bagaimana caranya? Rawatlah diri kita. Rawatlah tubuh kita ini. Amin. Tidak merokok, tidak minum-minum alkohol, tidak mabuk-mabukan. Iya kan? Karena tubuh kita adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Ya kan? Jangan sakiti diri kita. Ya kan? Dengan makanan-makanan yang nggak baik. Sahabat kaum muda, mari. Setelah kita mengasihi Allah, kita mengasihi diri kita juga. Ya kan? Tidur yang cukup, olahraga. Ya kan? Hidupnya jangan sembrono. Saya percaya sahabat kaum muda adalah orang-orang pilihan Tuhan. Dan orang-orang yang telah diberikan hikmat kepada Tuhan untuk merawat tubuh kita. Amin. Mari sahabat kaum muda, setelah kita menyembah Tuhan, mengasihi Allah, menjadi pelaku firman Tuhan, mari kita rawat juga diri kita. Mandi. Jangan lupa nggak mandi, ya kan?
Ada mandi cuma sekali seminggu itu bukan karena mau ke gereja. Ya Tuhan, kasihan. Iya kan, ayolah. Kalau nggak karena mau pacaran, jangan. Harus rawat tubuh kita, olahraga, makan yang 4 sehat, 5 sehat, 4 sempurna. Ya kan, kita harus olahraga, istirahat yang cukup. Amin. Iyalah, saudara kasih Tuhan, kita harus mengasihi diri kita juga. Haleluya. Jadi yang pertama kita mengasihi Allah dengan memegang perintah-perintahnya, melakukan firman Tuhan, jadi pelaku firman. Amin. Yang kedua, mengasihi diri kita juga. Jangan merokok-merokok, narkoba, udahlah. Seks bebas, mohon maaf nih. Jangan, saudara perempuan-perempuan, cewek-cewek nih, saya mau bilangin. Ayo, saudara sangat berharga di mata Tuhan. Udahlah. Jangan gara-gara dia ganteng, saudara langsung, wah udahlah, saya serahkan segalanya. Jangan. Setelah diberkati baru saudara, ya kan? Barulah saudara sepuasnya lah. Tapi kalau sebelum janganlah. Sabar. Ya, sama-sama katakan saya harus sabar. Iya. Jadi mengasihi diri sendiri juga. Jangan merokok-merokok, jangan narkoba, jangan begadang, minum alkohol. Iya kan? Jadi saudara kasih Tuhan, sahabat pemuda, mengasihi Allah. Yang kedua, mengasihi diri sendiri. Yang ketiga, yang terakhir, mengasihi sesama. Lukas 6 ayat 35 sampai dengan 36. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Sama-sama katakan mengasihi sesama. Jadi sahabat kamu udah mengasihi sesama bukan hanya karena satu gereja saja, satu kul saja, satu komsel saja, satu suku saja, apalagi satu kompleks saja, satu gereja saja. Bukan. Sama semua orang, apalagi anak-anak Tuhan seiman. Begitu kita tahu dia anak Tuhan, ayo kita mengasihi. Iya kan, Alkitab katakan mengasihi musuh saja kita harus kasihi. Iya kan, kita harus doakan supaya dia hidupnya bertobat, berbalik kembali ke jalan yang benar. Jadi sahabat pemuda, teladan dalam kasih, mengasihi Allah, mengasihi diri sendiri, dan juga mengasihi sesama. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi orang lain kalau kita nggak mengasihi diri kita sendiri? Tapi saya percaya kalau sahabat pemuda, saudara dan saya, mengasihi Allah, mengasihi diri, dan mengasihi sesama, saya percaya kita telah dalam kasih. Amin. Iya kan, namanya juga kasih. Kasih itu murah hati, nggak mungkin pelit, pasti murah hati. Senang mentraktir. Iya kan, senang mentraktir. Itu sebabnya Moriah Yud itu berdampak bagi keluarga, berdampak bagi sesama, berdampak juga bagi bangsa. Jadi saudara dan saya itu harus berdampak hidupnya. Jadi berkat. Amin, jadi berkat. Sekalipun kita masih muda, ya sekalipun uang jajan kita sedikit, tetapi kita punya niat, punya kerinduan untuk bisa berbagi. Itu dia. Berbagi kepada sesama, bukan hanya teman kita saja, tapi juga bisa berbagi kepada semua orang. Amin. Jadi sahabat pemuda, teladan dalam kasih ada 3 hal. Yang pertama, kita mengasihi Allah. Yang kedua, mengasihi diri sendiri. Jangan lupa ya kan, saudara rawat tubuh kita, karena tubuh kita kata kita adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Jangan merokok-merokok, iya kan? Jangan minum alkohol, apalagi jangan narkoba. Ya kan? Ya udahlah, hindari seks bebas gitu. Yang ketiga, yang terakhir adalah mengasihi sesama. Amin. Saya berdoa biarlah Roh Kudus memampukan setiap kita menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam kesempatan baik ini hamba-Mu mau berdoa syafaat bagi setiap anak-anak muda, siapapun yang menyaksikan acara ini. Hamba berdoa berkatilah sekolah mereka, kuliah mereka, pekerjaan mereka, dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka boleh jadi berkat bagi keluarganya, jadi berkat bagi sesamanya, dan jadi berkat bagi bangsa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Siapapun yang sakit telah disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Apapun yang menjadi cita-cita mereka, kiranya Tuhan Yesus yang menjawab ini pada waktunya. Terima kasih Tuhan, berkati orang tua mereka, berkati keluarganya, berkati saudaranya, berkati temannya, berkati pimpinannya dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan, kami berkumpul di bumi, berkumpul di surga. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, di mana Tuhan telah mengajarkan kami doa yang sempurna itu, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Anak-anak muda, dimanapun berada, angkat tanganmu dua, dua, tiga, tiga, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghanapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini sepenuh-penuhnya hanya di dalam nama Bapa, Putra Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ibadat telah selesai. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa kembali minggu depan dalam ibadah Moria Youth tanggal 28 Juni 2020 jam 1 siang. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.